Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali kita berjumpa dalam kisah-kisah Islami. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang kisah seorang nabi dari kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Uzair dan kampung yang mati. Pada suatu masa, setelah kehancuran Bani Israel akibat serangan musuh, negeri mereka hancur berantakan. Rumah-rumah rata dengan tanah, kebun-kebun gersang, dan banyak kota menjadi sunyi. Salah satunya adalah sebuah kampung tua yang ditinggalkan warganya karena penduduknya gugur. Jasad mereka telah lama hancur, hanya menyisakan tulang belulang yang berserakan di atas tanah. Nabi Uzair alaihissalam, seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang terkenal akan ahli dalam Tauratnya, suatu ketika melakukan perjalanan melewati kampung tersebut. Beliau melihat pemandangan yang menggetarkan hati. Dinding-dinding rumah runtuh, jalanan dipenuhi debu, dan yang paling mencolok adalah kerangka manusia yang tercerai-berai di atas tanah. Beliau pun berhenti. Lalu beliau duduk dan merenung panjang. Dalam hati ia bertanya, bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri ini setelah mati? Ucapan itu bukanlah keraguan terhadap kekuasaan Allah, tetapi bentuk ta'ajub atau keheranan penuh takjub seorang hamba yang menyaksikan kehancuran mutlak, lalu membayangkan bagaimana kebangkitan bisa terjadi dari kondisi seburuk itu. Sebagai jawaban atas keheranan itu, Allah menidurkan atau mematikan Uzair selama 100 tahun penuh. Di sisi beliau ada bekal, sebuah keranjang berisi buah anggur, dan kendi berisi minuman. Waktu berlalu, musim berganti, abad pun terlewati. Sementara tubuh Uzair tetap terjaga dari kerusakan. Buah yang ada di sampingnya tidak busuk sama sekali. Minumannya tetap segar. Namun keledainya, tunggangan yang ia bawa mati dan tubuhnya hancur. Tersisa tulang belulang yang berserakan. Setelah 100 tahun, Allah membangunkan kembali Uzair. Malaikat datang menanyainya, berapa lama engkau tinggal atau tertidur di sini, wahai Uzair? Uzair menjawab, aku tinggal sehari atau setengah hari. Malaikat berkata, tidak, engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu, ia tidak berubah. Akan tetapi lihatlah keledaimu, tulangnya telah hancur, dan sekarang lihatlah bagaimana kami menghidupkannya kembali. Dengan izin Allah, tulang-tulang keledai itu mulai tersusun kembali, saling menyatu antara satu dengan yang lainnya. Lalu dibungkus dengan daging, diselimuti kulit, dan akhirnya berdiri kembali menjadi seekor keledai hidup sebagaimana semula. Uzair tertegun menyaksikan langsung proses kebangkitan, sebuah perumpamaan nyata tentang bagaimana Allah membangkitkan makhluk pada hari kiamat. Lalu beliau bersujud seraya berkata dengan penuh keyakinan, aku yakin sekarang bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah peristiwa itu, Uzair kembali ke kaumnya. Namun mereka sudah berubah, generasi yang dulu mengenalnya telah tiada. Uzair mendatangi rumahnya sendiri dan mendapati seorang nenek renta yang dulunya adalah seorang budak perempuan di rumahnya.
Uzair pun bertanya kepadanya. Namun sang nenek tidak mempercayai bahwa itu adalah Uzair. Ia berkata, Uzair sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Lalu Uzair berkata, aku ini adalah benar-benar Uzair. Allah telah mematikanku 100 tahun dan membangkitkanku kembali. Sebagai bukti, Uzair pun berdoa kepada Allah agar nenek itu diberi penglihatan kembali karena ia sudah buta. Allah pun mengembalikan penglihatannya hingga ia dapat melihat jelas, lalu bersaksi bahwa orang di hadapannya memang benar Uzair. Uzair kembali mengajarkan Taurat kepada Bani Israel, sebab pada masa itu banyak yang sudah melupakan isi kitab suci. Karena ilmunya yang mendalam, sebagian Bani Israel berlebihan hingga menyebutnya anak Allah. Dan ini tercatat dalam Al-Quran. Meski keyakinan itu adalah kesesatan, namun Uzair sendiri tetap teguh dalam tauhid, hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah dari kisah Nabi Uzair alaihissalam. Yang pertama, kekuasaan Allah atas kehidupan dan kematian. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, termasuk membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur. Amatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kematian dan kebangkitan sebagai pelajaran iman. Uzair sendiri dijadikan bukti hidup tentang bagaimana kiamat dan hari kebangkitan itu nyata. Yang ketiga, kesabaran dalam melihat kehancuran. Meski dunia bisa hancur, Allah mampu membangunnya kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Yang keempat, ilmu yang dijaga oleh Allah. Uzair dihidupkan kembali agar ajaran Taurat tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian saja. Mudah-mudahan kisah Nabi Uzair alaihissalam ini dapat menjadikan hidup kita lurus, selalu meyakini bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa, dengan tetap iman di hati kita dan matinya kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.